Pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan program kesayangan Anda di Selamat Pagi Indonesia. Ada saya Valencia Melvin Singh. Dan saya Jason Sambo. Pemirsa, saya akan memulai hari ini dengan minum dulu. Udah tenang? Harus tenang dulu. Tenang ya. Karena berita pertama ini soal perseteruan. Iya, ya. jadi harus tenang. Ya. Oke. Jadi ini soal perseteruan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga Lisa Mariana, CLM ini masih berlanjut. Nah, Ridwan Kamil, Lisa dan anaknya yang berinisial CA sudah melaksanakan tes DNA kemarin di Barreskrim Polri. Nanti hasil tes DNA ini akan dibawa ke pengadilan, pemirsa. Betul, jadi pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini dan juga selebgram Lisa Mariana serta anaknya yang berinisial CA kemarin menjalani tes DNA di Barreskrim Polri seperti yang kalian katakan tadi, dan nantinya hasilnya itu disebut-sebut akan dibawa ke pengadilan. Dan pihak dari kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar ini juga kemarin berharap dengan adanya pengambilan tes DNA ini konfliknya nanti berakhir karena kan hasilnya nanti akan diketahui apakah itu anaknya atau bukan. Tapi walaupun begitu, Muslim tidak menjelaskan pengadilan mana yang dia maksud. Apakah nanti dalam persidangan gugatan perdata Lisa terhadap Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung atau nanti akan melakukan gugatan sendiri lagi. Kemudian di sisi lain, pemirsa, selebgram Lisa Mariana bersama dengan anaknya juga sudah selesai melakukan tes DNA di gedung Barreskrim Polri Jakarta. Dan Lisa ini yakin, Jason, kalau anaknya CA ini nanti adalah positif hasilnya anak dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tentu, tapi keyakinan itu harus tetap menunggu nanti hasil dari tes DNA itu yang kemungkinan mungkin bisa sekitar 5 sampai dengan 7 hari ya. Ya, sabar aja ya dan tetap tenang ya pemirsa ya. Betul. Dan berbicara soal tenang ya pemirsa, kita juga akan memantau kasus yang berikut ini pemirsa. Apakah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ini bisa tenang setelah dirinya kemarin diperiksa di KPK dan dirinya itu enggan menjelaskan materi pemeriksaannya setelah keluar dari gedung KPK. Nah, jadi Yakut Khalil Qomas ini tidak menghitung total pertanyaan yang ditanyakan oleh penyelidik KPK kepadanya selama lumayan lama loh, Jason. 5 jam pemeriksaannya pemirsa. Nah, ex-Menak itu juga enggan untuk menyampaikan apa saja yang ia jawab, kemudian ditanyai tentang apa. Oleh awak media juga kemarin sempat bertanya ya, karena ia merasa khawatir mengganggu proses penyelidikan KPK nantinya. Kemudian sebelumnya KPK membeberkan fakta baru dalam penyelidikan dugaan rasuah terkait kuota haji di Kemenak yang disebut-sebut ada upaya untuk mengotak-atik persentase kuota haji khusus dan juga reguler. Tuh kan tadinya dapat jatuhnya 20.000, nanti itu dapatnya 10.000, tapi inti permasalahannya adalah karena diindikasi ini ada manipulasi data untuk para peserta haji yang sah atau yang legal begitu. Nah, itu ya kalau Yakut Khalil Qomas, tapi dia nggak sendiri kemarin. Nah, kemarin itu di hari yang sama soalnya di KPK ada juga yang ikut diperiksa. Ini adalah mantan Menteri Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim yang kasusnya beda, dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbud. KPK menyatakan kalau kasus ini masih dalam tahap penyelidikan sekarang. Jadi kalau walau kata Valen kasusnya berbeda, cuman mungkin muaranya masih sama ya. Muaranya dalam arti kasusnya masih bersinggungan. Jadi kalau Google Cloud itu lebih ke perangkat lunaknya, sementara kalau kasus sebelumnya Chromebook-nya itu perangkat kerasnya. Jadi PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa pihaknya atau KPK masih memilah perkara karena kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud ini berkaitan dengan kasus dugaan rasuah Chromebook. Dan kasus korupsi pengadaan Chromebook di era Nadiem Makarim kini ditangani oleh Kejaksaan Agung serta telah naik ke tahap penyidikan. Jadi kalau menurut Asep Guntur, Google Cloud sendiri digunakan untuk penunjang dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring saat pandemi COVID-19 atau saat eranya Nadiem Makarim. Oke, nanti kita lihat ya pemirsa bagaimana hasilnya. Kalau yang satu ini hasilnya, sudah banyak sekali dijudge oleh warganet di Indonesia ini. Ini adalah kasus pemerasan dengan terdakwa Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ujungnya kisruh. Ini nih pemirsa, jadi ini adalah suasana ruang sidang yang tiba-tiba memanas pada saat pemeriksaan saksi Samira yang dikenal sebagai dokter detektif. Iya,
Kita lihat ya, Nikita Mirzani nanti bahkan suaranya bergetar sampai menangis, bahkan ada seliweran video itu dia sempat badannya mau rubuh saking dia tidak bisa menahan emosinya. Jadi Nikita Mirzani yang duduk di bangku terdakwa kemarin membentak dan memukul meja saat penjelasan saksi ini dipotong oleh JPU yang juga sedang meminta sidang diskors. Selain itu Nikita juga tidak terima terhadap skor sidang yang dilakukan hakim, meski di awal sidang Nikita itu mengaku dalam kondisi yang stres. Oke, nah inilah yang memicu keributan terjadi dan majelis hakim akhirnya memutuskan untuk tetap menunda sidang dan men-skor sementara. Nah dalam kasus ini pemirsa ini kita lihat ya, ini kemarin ricuhnya, kisruhnya kayak gini nih, tuh. Pokoknya ribut deh. Nah, selalu ya. di setiap sidang ya. Di setiap sidang. Jadi dalam kasus ini pemirsa, Nikita ini didakwa melakukan pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang terhadap Dr. Reza Gladys, pemilik produk kecantikan Glavitsya. Berikutnya pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung ini menanggapi usulan dari DPRD DKI Jakarta untuk membuat kebijakan kartu Janda Jakarta sebagai salah satu program bantuan sosial ke Bansos baru. Nah, Gubernur Pramono Anung menilai hal tersebut adalah usulan yang aneh, pemirsa. Jadi sebelumnya fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta mengusulkan Pemprov DKI untuk menerbitkan program bansos untuk para janda yang telah ditinggal suaminya. Hal itu disampaikan Wakil Bendahara Fraksi Gerindra DPRD DKI Jamilah Abdul Ghani dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025. Jadi ia mengatakan kalau usulan ini adalah aspirasi dari masyarakat yang kemudian disampaikan kepada anggota fraksi Gerindra. Aspirasi ini disampaikan dalam kegiatan reses pemirsa. Hanya saja tidak semua janda itu diusulkan mendapatkan kartu janda. Katanya Jason, jandanya harus 45 tahun, tidak bekerja, ibu rumah tangga. Oh lumayan banyak lah kriterianya. Oke, walaupun menurut Gubernur Pramono ini masih usulan yang mungkin tidak umum ya atau aneh ya. Oke, kalau berikutnya ini adalah salah satu tren di media sosial. Saya harus taruh gelas dulu, nanti takutnya tumpah. Mungkin kita praktekin dikit ya Valen ya. Tahu nggak sih pemirsa kalau ada tren yang seperti ini? 1, 2, 3. Ayo pemirsa udah capture belum? Ini trik baru pemirsa. Supaya fotonya itu sebenarnya instagramable, ciamik gitu loh. Dan natural gitu ya. Iya. Jadi ini untuk para pengguna TikTok, TikTokers menggunakan trik yang seperti tadi itu untuk membantu mendapatkan apa yang mereka sebut sebagai foto candid yang sempurna atau perfect candid photo. Tuh lihat tuh. Walaupun dalam prosesnya itu nggak sempurna ya, nggak perfect ya. Tapi apakah trik ini tuh benar-benar berhasil atau enggak? Jadi metode yang sekarang menjadi viral ini jadi caranya melibatkan saling melautkan lengan satu sama lain, kayak saya sama Valen tadi, sambil berlari ke arah yang sama, sambil seolah-olah lagi ngobrol, ketawa-ketawa. Dan ternyata banyak pengguna media sosial yang menjajal tren ini, bahkan sampai artis-artis juga banyak. Iya. Yang hasil fotonya bisa terlihat menarik, bahkan ada yang natural juga loh. Diedit dikit terus kasih lah ini tulisan POV, pengen foto candid natural tapi sadar kita bukan model. Tadi ada ibu-ibu ya, kalau pakai ibu-ibu lucu-lucu banget tadi. Iya, tadi kita juga bikin ya. Ada nggak ya foto kita tadi ya? Nah itu dia. Lebih kayak sakit kaki nggak sih? Ya kan memang prosesnya tuh kayak aneh gitu ya. Tapi ternyata ada yang berhasil fotonya, ada yang enggak. Bagus kok. Bagus ya? Bagus, nanti aku kasih caption pagi-pagi seliuran gitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.